Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Habibri Tengah. NIM saya 24115928. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah komputer. Mari kita mengenal generasi komputer. Nah, materi presentasi pada kesempatan kali ini salah satunya ada pengertian komputer, terus ada juga sejarah komputer, dan yang ketiga, generasi komputer. Nah, apa sih itu komputer? Nah, di sini ada pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk menerima data input, mengolah data sesuai instruksi atau proses, menyimpan data atau storage, dan menghasilkan informasi atau bisa dibilang output secara cepat serta akurat. Jadi, komputer bukan sekedar mesin ketik digital, tapi sebuah sistem yang mampu melakukan perhitungan, menjalankan program, hingga membantu berbagai pekerjaan manusia. Kita masuk ke dalam sejarah komputer. Awal mula komputer sebelum generasi. Sebelum komputer modern lahir, sudah ada alat hitung sederhana. Ada contohnya abacus sempoa. Ada sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia dan Tiongkok. Ada Pascalin oleh Blaise Pascal tahun 1642, yaitu kalkulator mekanik pertama. Selanjutnya ada difference engine dan analysis engine oleh Charles Babbage tahun 1837. Ini merupakan cikal bakal komputer modern. Lalu yang terakhir adalah kartu Punchet oleh Herman Hollerith pada tahun 1890. Ini digunakan untuk sensus di Amerika Serikat. Kita membahas generasi komputer. Oke, generasi komputer yang pertama itu ada di tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama sangat besar dan lambat, menggunakan tabung hampa udara sebagai komponen sirkuit utama dan mengandalkan bahasa mesin untuk pemrograman. Nah, di sini terdapat gambar yang bisa kita lihat. Ini adalah gambar komputer EDSAT tahun 1949. Oke, kita masuk ke generasi kedua. Di generasi kedua ini yaitu berada pada tahun 1956 sampai 1963. Teknologi yang digunakan ada transistor, bahasanya ada assembly, COBOL, dan Fortran. Contohnya ada IBM 1401 tahun 1959, ada IBM 7090, dan ada UNIVAC 3 tahun 1962. Dan pada gambar ini adalah contoh dari komputer merek IBM 7090. Komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dan efisien karena menggantikan tabung hampa udara dengan transistor dan mulai menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Oke, yang ketiga atau generasi yang ketiga itu di tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan integrated circuit atau IC pada generasi ketiga membuat komputer berukuran mini menjadi lebih murah, lebih andal, dan mampu menjalankan sistem operasi untuk multi-programming. Oke, di sini menggunakan teknologinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, integrated circuit atau bisa disingkat dengan IC, ada sistem operasi dan multi-programming. Dan contoh-contoh di generasi ketiga ini ada IBM System 360 di tahun 1964, ada PDP 8 di tahun 1965, dan CDC 6600.
Dan pada gambar ini adalah contoh komputer CDC 6600. Oke, di generasi keempat, di tahun 1971 sampai 1980-an, penemuan mikroprosesor seluruh CPU dalam satu chip melahirkan personal komputer atau bisa dibilang PC dan laptop, serta mendorong perkembangan jaringan komputer dan antarmuka GUI berkat teknologi VLSI. Oke, di sini contohnya ada Altair 8800 di tahun 1975, Apple 1 di tahun 1976, ada IBM PC di tahun 1981. Dan gambar ini adalah contoh komputer merek Apple 1 atau generasi pertama, Apple generasi pertama di tahun 1976. Oke, kita masuk ke generasi kelima, yaitu di tahun 1980-an sampai sekarang atau saat ini. Generasi kelima berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau biasa kita bilang AI, pemrosesan paralel, multi-core GPU, dan komputasi kuantum yang mengintegrasikan komputer dalam perangkat mobile seperti smartphone dan IoT. Di sini kita bisa lihat teknologinya itu VLSI, ada AI, dan internet. Contohnya laptop, smartphone, cloud computing. Dan perangkatnya seperti Cray 2 tahun 1985, Deep Blue 1997, dan PC modern seperti yang sudah kita pakai saat ini. Lalu di generasi ke-6. Di generasi ke-6 itu menggunakan komputasi kuantum, IBM kuantum, atau ada juga Google Sycamore 2019, AI superkomputer, komputer DNA dan biologis, cloud, dan edge computing. Oke, generasi-generasi komputer saat ini masih berada di generasi kelima. Kita tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Yang jelas, komputer pasti akan lebih bisa membantu pekerjaan manusia, mempermudah pekerjaan manusia, dan bisa lebih cepat pastinya. Ringkasan pada materi ini, generasi pertama adalah menggunakan tabung vakum, generasi kedua menggunakan transistor, generasi ketiga menggunakan IC, generasi keempat mikroprosesor, generasi kelima AI dan internet, generasi keenam kuantum dan AI superkomputer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.